Pendakian ini akan menjadi pendakian terakhir kami. Meski langkah yang sulit terhenti, perjalanan ini memberikan banyak arti. Pelajaran di saat menghadapi bahaya, menguji rasa sabar, dan mengerti arti dari pertemanan. Di setiap langkah kecil akan menentukan di puncak mana kita akan berdiri. Tapi ketika kamu sampai di puncak, bersiaplah dengan perjalanan baru yang akan menanti. Gaskan, brother! Langkah kami di pendakian terakhir Sapaguchi Project membawa kami ke gunung tertinggi keempat di Jawa Barat. Gunung ini mempunyai jalur yang curam dan ekstrim. Siapkan fisik dan mental kalian. Dan inilah pendakian kami di Gunung Cikuray! Insiden Cikuray. Jadi ini ceritanya bagaimana? Ayo nomor bedong. Untuk akhirnya kita menemukan spesies langka. Jadi kenapa nggak bawa carrier? Itu sana. Siapkan mentalmu, fisikmu, dan turunkan berat badanmu, kawan. Wah, wes. Aing sama. Menghindari babi. Kiper dari mana? Di gunung dulu nih. Ya, tuh baikkan nih dapur. Mantap, nun mang. Persiapan menuju gunung yang pernah memberikan kita insiden. Tahun yang lalu ini rekan kita yang berkupluk merah mendapatkan tragedi yang sangat sampai hari ini masih memberikan luka Yang terdalam. babi. Desember sudah dekat, anjir. Pasti hatimu deg-degan. Benar hati ya naik mobil. Oke, sekarang kita ada di kota mana, guys? Garut. Dikala sepi, kau hadir di Kita akan mendaki gunung Cikuray. Oke, di last episode Sapaguchi Project kita akan ke base camp Gunung Cikuray. Tadinya kita mau lewat Tapak Grot, tapi via Tapak Grot lagi ditutup dan entah kapan dibukanya, belum ada informasi lagi. Jadi kita akan menuju ke base camp via Cintanagara. Oke, ketemu di base camp Cintanagara. Guru maksakeun, mun teu maksakeun, moal endit. Gas kuikan, brada. kau tunjukkan bahwa aku tak sendiri. Dalam diam aku tahu. Oke, jadi di the last episode ini wajib full team ya. Personil itu wajib. Green juga dipaksa pulang sama Iman. Ini gimana, Man? Pokoknya di last Sapaguchi ini kita jadi berenam ya, nambah 3. Ya, nambah 3. Awalnya kita bertiga ya. Tuh. Nah, sekarang nambah lagi jadi bertiga. Jadi seiring berjalannya waktu, Ya. di seiring berjalannya perjalanan, Iring-iringan. jadi ngiringan personil teh. Nabi dewet tilu. Cenah sawer mang cepmek mah. Mana sih mau cepet? Jadi pada Tuh keluar lah tuh. Mang. Sepet. Jadi gawe itu mengganggu ulin. Saking lama. saya kira nak gawe nggak ganggu ulin. Nggak suka Menenggeus gawe. gitu. Baik, pamajikan yang kelaparan. Jadi kalau kita tuh berlibur sampai lupa liburan. Ya. Kita Oke. ketemu di base camp Cintanagara.
Oke, gaskan brother. Kau penjaga mimpi, sahabat, kau cahaya di hati ini. Perjalanan menuju ke base camp via Cinta Nagara ini jalannya cukup ekstrim ya, nanjak. Yang mau masuk ke base campnya juga tuh sekitar 200 meter, jalannya berbatu dan nanjak, jadi harus berhati-hati yang bawa kendaraan. Saat dunia membisu dan waktu berhenti, Atur nuna. kita berpegang tangan lawan badai diri. Kisah ini sederhana namun berarti. Sahabat, kau selalu ada di Ini baru nyampe di base camp via Cinta Nagara. Pas kayaknya mobil ada kendala. di saat dunia runtuh. Kau tunjukkan bahwa aku tak sendiri. Dalam diam aku tahu kau penjaga mimpi. Sahabat, kau cahaya di hati. Langsung. Atur, thank you. Siap. Kita makan dulu. Jadi sebelum melakukan pendakian, kita diwajibkannya mengisi perut ya. Karbo. Mengisi perut. Jadi yang diisi itu perut, jangan mengisi hati yang kosong. Mana? Kalau saran dari pihak saya pos 2 Sok, karena mangga. selain luas di situ juga sumber air terakhir. Oh, sumber air terakhir. Ya. Perkiraan estimasi berapa jam? Pas 2? Total kalau dari pos 2 3 jam. Enggak, Sampai- dari sini ke Oh, pos dari 2. sini. Dari sini paling 1 jam, 1 jam setengah 1 paling. jam setengah nyantai ya. Ya paling nyantai. Summit 3 jam. Sampai Bisa, dari Lang. pos 2 3 jam. Siap. Nah, itu berada. Jadi untuk mempersingkat waktu kita mengisi dulu formulir Simaksi. Mau di pendakian ke gunung manapun usahakan di jalur yang resmi ya. Oke, sebelum kita mendaki kita akan berdoa dulu. Dan untuk doa kali ini karena Green ada dan setiap pendakian sering absen, jadi doa kali ini dipimpin oleh Green. Ya, jadi sebelum melakukan pendakian kita harus tahu hal-hal yang dilarang, seperti kita membuang sampah sembarangan. Kita dilarang merebang pohon ya, jangan itu ayo ngora bedog untuk syukur ya. Ya, berdoa dimulai, berdoa dicukupkan ya. Cikuray, gaskan brother. Halo Sobat Maksa, bagaimana nih setelah lihat opening dan perjalanan menuju base camp Cinta Nagara ini? Pasti kalian penasaran dengan informasi dan jalur via base camp ini. Saya akan terangkan sedikit demi sedikit sambil menemani perjalanan kita menuju puncak Gunung Cikuray. Dan saya juga akan berbagi cerita tentang pengalaman saya yang dramatis sekaligus tragis di 4 tahun yang lalu saat pendakian ke Gunung Cikuray via Kiara Janggot. Jadi pertama-tama base camp ini terletak di Cinta Nagara, Cigedug, Garut Regensi. Dan untuk detailnya bisa dicari di media sosial atau forum pendaki dengan kata kunci base camp Cinta Nagara Cikuray. Bagi pendaki yang mau mendaki via Cinta Nagara, saya akan sertakan link di deskripsi. Oke, kita tadi mulai pendakian jam 15 atau jam 3 sore ya. Ini baru jalan 10 menit. Dan di belakang saya perkebunan warga, jadi si jalur ini, si jalur via Cinta Nagara ini melewati perkebunan warga terus dan didominasi oleh kebun jeruk. Apa? Trek awal batu yang sangat menyebalkan bagi pendaki karena kerasa nyeri. Aslina Bobo Boy. Aslinya abim
Itu Anda itu pakai apa itu? Ini Ya. pakai dudukui Mongolia. Jalur pendakian via Cintanagara ini merupakan jalur klasik dan jalur terpendek Gunung Cikuray. Di basecamp ini memiliki fasilitas standar seperti pos registrasi sekaligus basecamp pendakian, area parkir, toilet, dan warung, serta menjadi pintu gerbang menuju pos-pos jalur pendakian. Dilema oleh percabangan. Ini baru percabangan jalan, bukan percabangan perasaan ya. Katakan peta. Mana Tanyakan Bud. Oke. Jadi sekitar 15 menit sampai 20 menit perjalanan. Jadi di trek awal itu via Cintanagara ini benar-benar dari bawah, dari perkebunan warga. Jadi melintasi dulu perkebunan warga menuju ke pos 2. Oke. Kudu maksakeun, mun teu maksakeun moal lindit. Gas ku ikan brada. Napas pas jarcok ya yang rusak ya nu mere jarcok parah pisan. Jalur Cintanagara terkenal ekstrim dengan tanjakan-tanjakan yang curam. Gunung Cikuray juga merupakan salah satu gunung yang eksis di Kabupaten Garut. Gunung ini juga berada di peringkat 4 Seven Summit Jawa Barat setelah Gunung Ciremai, Gunung Pangrango, dan Gunung Gede. Gunung Cikuray cukup terkenal di kalangan pendaki karena menjadi salah satu gunung yang difavoritkan untuk didaki di Jawa Barat. Kita menemukan jalur yang landai sebelum menuju ke pos 2. Dan banyak ditumbuhi oleh bunga matahari di situ. Bunga matahari itu bahan dasar dari, tahu Anda kuaci? Kuaci ya. Makanan ini hamtaro. Mulai dari jalur dengan tanjakan sadis, jalur paling panjang, hingga suhu udara yang terbilang sangat rendah. Semuanya menjadi tantangan dalam mendaki gunung ini. Nggak hanya itu, gunung ini juga mendapat predikat gunung yang dikenal mempunyai trek pendakian yang cukup sulit buat dilalui. Kita kekurangan air, di sini ada Babadotan. sumber air. Ini semua bisa dimakan ya. Kecuali Cuman ada yang berdampak buruk bagi tubuh. Jadi Naon jangan bak buruk teh, asal Mak? makan. Hah? apa bak buruk itu? Itu tidak baik buat lambung. Akhirnya kita menemukan spesies langka. Ini spesies. Fauna yang langka kalau di Jepang. Supermarket Jepang mungkin perbungkus 200.000. Coba perlihatkan ke depan kamera. This is cecenet. You know cecenet? Yes, cherry kecil. Small cherry. Small cherry. Setelah jalan kurang lebih setengah jam atau 30 menit kita sampai di tanjakan Ombing. Tanjakan pertama menuju ke pos 2 ya. Cikuray ini mempunyai ketinggian sekitar 2821 mdpl ya. Sekarang ketinggian di kurang lebih di 1200. Mungkin itu udah teka tinggal di can endorse sih. Menurut perasaan. Menurut perasaan ya sekitar 1200-an lah mungkin. Yang lucunya itu saya setelah 4 tahun dan 4 tahun yang lalu itu insiden Cikuray via Kiara Janggot ya. Nanti saya ceritakan di voice over. Oke. Tidak 5 cm. 1 kilometer. Oke sobat, sebelum lanjut ke cerita akan terasa kurang kalau kita tidak mengulas sejarah gunung ini. Gunung Cikuray memiliki sejarah panjang sebagai pusat spiritual. Dikenal sejak dulu dengan nama Gunung Larang Sri Manganti. Pada abad ke-17, lerengnya menjadi mandala atau pusat pertapaan dan kegiatan tulis-menulis kerajaan Sunda Pajajaran. Selain itu, gunung ini juga pernah menjadi tempat persembunyian para pejuang kemerdekaan Indonesia dan dikunjungi oleh tokoh-tokoh bersejarah seperti Tsar Nicholas II dari Rusia.
Sejarawan Garut Warjita menyebut jika pria dengan nama asli Nikolai Alexandrovich Romanov berkunjung ke Garut dalam 2 waktu yang berbeda. Pertama, dia ke Garut pada tahun 1891 dan berikutnya di tahun 1894. Oke, kita berjalan lagi. Setelah tadi minum dulu break, mungkin ini sekitar 15 menit lagi menuju pos 2 Gunung Cikuray. Dan itu kita tuh masih menjadi pertimbangan apakah kita akan ngecamp di pos 2 atau lanjut ngecamp di atas. Kita lihat nanti aja. Oke, gas kuikaan berada. Oke, ini kita mau menuju pos 2, ketemu percabangan dan seperti biasa ada jalur untuk para warga bertani. Ini ke kanan ke pos 2, kemudian habis ini pos 2. Jadi kenapa nggak bawa carrier? Itu sana pengen bawa carrier biar kayak pendaki, saya ngalah weh. Biar kayak pendaki beneran gitu. Lanjut. Tandakannya. Menuju ke pos 2 emang tanjakannya Cikuray itu emang terkenal ya. Udah terkenal dengan jalur treknya yang nanjak sampai puncak. Dan yang kedua bagas. Jadi ini ceritanya bagaimana? Naik ke bawah, turun ke atas. Ini saya jadi kalian itu jangan jahil coy. Jangan jahil ya. Di depan itu, nah yang ini mungkin ini gerbang menuju pos 2 nih. Dikit lagi. Oke, it's finally pos 2 via Cintanagara. Ya, lumayan. Estimasi kurang lebih 1,5 jam sampai pos 2. Cuman jalurnya bener-bener nanjak. It's finally Pos 2. Vibes-nya gimana, Mek? Wow, indah guys. Kayak apa? Kayak apa ini? Susah dibayangin guys. Pokoknya mah indah guys. Tapi capek guys. Pos 2 via Cintanagara. Di sini udah ada toilet, ada musola, ada sumber air juga, dan tempat camp. Dan ini nih, aduh ini sampah. Ulah siapa ini? Ini sampah ulah pendaki yang tidak bertanggung jawab dan tidak tahu diri. Padahal sudah ada tulisannya ya di belakang tuh. Percuma. Nah, gede. Buat yang naik diharap minimal bisa membaca. Emang masih sanggup kan? Mau diterabaskan juga Kyo.
Menangin saya cirengna. Iis, matur nuhun. Jam 20.01. Talikeun sok ambil potong tali panjangan we. Ini lagi menggantungkan gitu. logistik. Sok talikeun ti dieu tah. Harus digantung ya logistik itu. Karena kalian juga pasti tahu di Cikuray itu kayak gimana ya. Safety, tetap safety, tetap jaga keamanan. Karena tujuan kita itu sebenarnya bukan ke puncak, karena puncak itu gak akan kemana-mana ya. Tujuan kita itu adalah tetap nomor satu itu keselamatan. Oke, sekarang jam 04.23. Jadi kita akan summit. Kita baru selesai sarapan. Jadi usahakan sarapan dulu kalau mau summit ya. Lagi prepare. Sebentar lagi kita akan summit ke puncak Cikuray via Cintanagara. Kita ngecamp itu di pos 2. Oke. Gas kuitan berada. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melakukan summit ke puncak Cikuray. Sebelum melakukan summit, kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu, dan berdoa dipimpin oleh Iman. Oke, buat semuanya, demi keselamatan kita menuju sampai puncak, langkah baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Udah selesai. Mudah-mudahan kita diberi keselamatan ya. Amin. Naik dan turun sampai ke rumah, nanti sampai Bandung juga. Amin. Dengan selamat. Amin. Jadi kita selalu minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian dan Pos 2 menjadi titik kami mendirikan tenda setelah banyaknya pertimbangan. Dari pos 2 kita mulai perjalanan summit menuju puncak Gunung Cikuray. Summit adalah puncak gunung, yaitu titik tertinggi dari gunung yang menjadi tujuan utama para pendaki. Istilah ini juga merujuk pada kegiatan perjalanan dari pos terakhir menuju puncak, atau sering disebut summit attack. Oke, kita berjalan. Treknya langsung bener-bener gini banget ya. Wah. Paling estimasi menuju pos 3 itu sekitar 45 menit. Tadi saya lupa baca yang di pelangnya. Itu biasanya kalau dari area itu ada estimasinya kurang lebihnya berapa menit lagi gitu. Tadi saya lupa. Lanjut lagi. Saya akan sedikit membagikan pengalaman cerita saat mendaki Gunung Cikuray via Kiara Janggot saat 4 tahun lalu. Pertama-tama saya mendaki hanya berdua bersama Green, si partner Asbun. Pada hari Senin, saya dan Green melakukan pendakian tektok ke Upas Hill, Tangkuban Perahu, Bandung, Jawa Barat, dan dilanjutkan pendakian ke Gunung Cikuray pada keesokan harinya atau di hari Selasa. Jam 5.01, ini sampai pos 3 juga belum. Tanjakannya emang. Jadi ini tuh vegetasinya udah mulai rapat. Jadi kita tuh di trek tuh nyatu sama jalur air sebenarnya ini. Begitulah. Di awal perjalanan kami lupa untuk sarapan dan mempersiapkan logistik. Kami berdua hanya membawa mie instan dan kopi. Kami kira di base camp menjual bahan makanan berat seperti nasi, lauk pauk, dan lain-lain. Ternyata di base camp hanya terdapat warung biasa saja. Singkat cerita, kami pun sampai di base camp Kiara Janggot pada pukul 1 siang dan lanjut melakukan pendakian pada jam 2 siang. kalau ingin naik Cikuray, siapkan mentalmu, fisikmu, dan turunkan berat badanmu kawan. Wah, wis. aing eta mah.
It's finally pos 3 akhirnya. Mungkin setelah 1 jam ya kurang lebih dari pos 2. Kayaknya ini treknya panjang. Jadi si panjang itu karena kita kerasa nanjak, jadi kerasanya panjang gitu. Oke, kita di pos 3. Dari pos 3 ke pos 4 itu kurang lebih 30 menit. Bagaimana? Bapak Iman? Jadi treknya itu dari pos 2 itu ke pos 3 itu serasa agak panjang Tapi- gitu ya. Tapi mending treknya kayak gini daripada pasir kayak di Guntur. Kayak di Guntur ya. Gue mending treknya kayak gini tertutup nggak panas. Terus Akar, trek akar. trek akar. Berarti Tapi ngomong-ngomong soal Guntur, Guntur itu CA atau TWA? Kayak 2. ada dua. Ada sih. dua. Menurut orang yang di base camp itu ada 2. Kalau yang di Tiis itu kayaknya TWA katanya. Ya katanya TWA. Terus ada cagar alamnya itu di area Kamojang. Tapi selama kalian tidak mengganggu alam, tidak mengotori alam, Betul. naik aja. Naik aja. Yang penting jaga alamnya. Ya. Tahu diri. Ya. Kita istirahat dulu. Break. Break dan Dia mau kiper di mana ini? Kiper dari mana? di gunung mana nih? Oke, lanjut ke cerita. Kami sempat mengisi air di pos 2 dan makan roti di jalur trek pendakian untuk mengganjal perut kami. Pada saat memasuki maghrib, kami beristirahat sejenak dan di sini perasaan saya mulai tidak karuan setelah melihat bibir Green yang sudah mulai kebiruan dan badan lemah menggigil, tanda dari gejala hipotermia. Kami pun bergegas berjalan menuju pos 6 untuk berjaga-jaga kali aja ada pendaki lain. Karena posisi saat itu kami hanya berdua di tengah hutan. Suasana sepi di saat kami memasuki pos 6. Kami pun terpaksa lanjut berjalan ke pos 7. Memasuki pos 7, Green sudah tidak kuat untuk lanjut mencapai pos puncak Bayangan. Oke, estimasi dari pos 3 ke pos 4 itu kurang lebih 30 menit. Treknya didominasi dengan didominasi sama tanjakan curam, akar, dan tanah yang agak licin ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita nanti langsung ketemu di pos 4 aja ya. Kita akan berpindah tempat. Gas kuikan, brada. Oke, it's finally pos 4. Karena soalnya sebenarnya di atas, cuman di atas ada yang camp, kayaknya lagi summit ya. Jadi kita break dulu lagi di sini. Man tahu lagunya Ninja Hattori? Tahu. Mendaki gunung, lewati lembah. Nah, coba bahasa Inggrisin. Kumaha maneh air malieur. Cuok. Coba Bahasa Inggrisin dong. Nah. Inggris naon ieu? Cincara bahasa Inggris. Jadi sebenarnya ceritanya masih panjang sobat. Jadi singkat cerita, dari akhir cerita ini, tepat pada jam 11 malam, tenda kami diserang habis-habisan oleh satu ekor babi ganas yang berukuran besar. Kami hanya menyelamatkan SB atau sleeping bag dan mencari perlindungan berjalan menuju ke pos 8 atau puncak. Oke, setelah kita break, kita jalan lagi menuju ke pos 5. Ternyata tadi estimasi tuh menuju pos 5 90 menit kurang lebih atau 1,5 jam. Wih, lumayan. Menghindari babi. Naik pohon. Masih beruntung, sesampainya di puncak, suasana lumayan ramai dan dipenuhi tenda pendaki. Saat itu kami pun tertolong oleh para pendaki asal Garut yang saya juga lupa namanya. Untuk cerita fullnya, nanti saya akan bahas di Maksa Ngobrol ya. Woi, ini kau.
Dari pos 2 ke pos 3 itu trek terpanjang. Mungkin dari pos 4 ke pos 5 ini estimasinya sama panjang ya. Jadi untuk mempersingkat waktu kita ketemu aja di pos 5, oke? Kita berpindah tempat. Gas kuikan, berada. Oke. Ternyata sebelum ke pos 5 kita baru memasuki tanjakan roheng. Berarti ini tanjakan bayangan. Bagaimana tanjakannya? Mantap. Iya terus. No comment. Janji bisa lu. Dari tanjakan roheng kita berjalan lagi. Mungkin treknya dominan sama ya, akar dan tanjakan yang curam. Jadi untuk mempersingkat waktu lagi, kita ketemu di pos 5 aja, oke? Gas bukan berada. Pos 5. Sejam setengahnya. Sejam setengah. Pos 5. Plesetan. Istirahat dulu lah. Malu disebut lemah, tapi malulah di saat kita mau menyerah. Anjay. Mukanya lihat. Astagfirullah, tak disangka, tak diduga. Ternyata udah nyampe pos 5 aja ya. Ternyata mimpi saya setinggi ini gitu. Semoga dengan kenyataannya. Oke, kita jalan lagi dari pos 5 menuju ke pos 6. Estimasi kurang lebih 30 menit ya. Kita ketemu di pos 6, oke? Oke, pos 6. Dari pos 5 ke pos 6 sebenarnya estimasinya 30 menit, tapi kita kayaknya nggak sampai 30 menit deh. Pos 6 Sanghyang Bengkong. Oke. Lanjut ke perjalanan. Pos 6 adalah salah satu pos penting menjelang puncak. Saya akan sedikit merevisi. Nama pos 6 ini adalah Sanghyang Bengkonang. Efek dari kurang tidur dan capek mungkin ya, saya jadi salah pengucapan. Vegetasi di pos 6 ini membuat saya ingin memejamkan mata karena rasa ngantuk yang begitu kuat. Semakin mendekati puncak, jalur trek pun semakin curam. Langkah kecil kami membawa ke arah yang sedikit demi sedikit mulai memasuki vegetasi yang terbuka, menandakan langkah kami semakin dekat dengan puncak. Ini jejak Sang Bagas. Dari pos 7 puncak bayangan tadi, kita lanjut lagi menuju ke puncak ya, dan masih didominasi sama tanjakan yang curam. Kita lanjut. Toret. Samangka guys. Ayo puncak. Cewek cowok belum ketemu. Kita sebentar lagi menuju puncak. Kayaknya ini tanjakan terakhir.
menuju ke puncak Cikuray. Dua jalur, dua pendaki saling bertentangan. Cuman bertentangan tentang jalur saja. Puncak. Mantap, nun Mang. Finally puncak. 4 tahun yang lalu mendapatkan Insiden. Cikuray insiden. 4 tahun yang lalu foto di plang ini dengan muka yang males, Murung. murung, dan tidak ada gairah di pendakian ini. Gairah kita sangat tinggi. Oke, it's finally puncak Cikuray 2821 mdpl. Wah, via Cinta Nagara, treknya emang luar biasa ajib. Di belakang apa, Mi? Samudra India. Pasifiknya sebelah mana Pasifik? Pasifik teh. Samudra? Samudra Pasifik. Belah mana? Tukangan ya. Oke, kita akan turun, tapi turunnya kayaknya gak akan di vlog lagi ya. Kita ketemu di pos 2. Kita akan berpindah tempat. Gaskan berada. Oke. Jadi kita sudah berpindah tempat dari puncak ke pos 2, tempat kita ngecamp ya. Lagi beres-beres dulu. Anak-anak, kita bakal makan dulu, istirahat sebentar, lalu pulang. Oke. Puncak adalah ketika kita berada di titik tertinggi, tapi proses mengantarkan kita ke puncak mana kita akan berdiri. Saya Aristian dan segenap tim Maksa Hiking undur pamit. Thanks for watching and salam Maksa Hiking. Kudu maksakeun, mun teu maksakeun moal endit. Inilah akhir Sapaguchi Project, cerita kita dari Gunung Cikuray.
tiluan selebrasi. Video. Anjing video. Jadi dari mana? Dari Subang. Dari Subang. Iya. Naik jam berapa? Naik jam 6. Naik jam 6. Iya. Nah, ini tahu gak lagunya Ninja Hattori? Tahu. Mendaki gunung lewati lembah yang itu. Coba Iya. bahasa Inggrisin. Enggak tahu kalau Inggris mah. Masih sekolah kan? Masih. Nah, harus bisa bahasa Inggris. Siap. Belajar yang tekun. Sudah berapa kali Boleh nih? itu salam-salam buat temen gitu atau apa? Soalnya ini YouTube-nya ditonton di seluruh dunia. Untuk teman-teman saya di As-Salafiyah Sidang Mulia, saya sedang berada di Atap Jawa Barat, Cikuray. Silakan ke sini. Jadi kita tuh punya yel-yel. Ya. Maksa hiking, mun teu maksakeun moal indit. Pastikan beradah. Ulang. Apa? Ikutin. Ya. Maksa hiking. Maksa hiking. Mun teu maksakeun Muntek masakeun, moal indit. moal indit, Gas kuikan beradah. gaskun kai baradai. Lucu nih, lucu. Nanti masuk.